Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Hari ini Rabu, 6 Maret, secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji dan menyembah Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Allah hadir di dalam hati kita. Bapak Ibu, biarlah sinar kemuliaan dari Bapa ada di sekeliling kita. Kita dapat menikmati bait-Nya Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, sinar kemuliaan-Mu, Bapa. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, sinar kemuliaan-Mu, Bapa. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik,
Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang menyertai kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan persekutuan doa pagi. Kami mohon Tuhan memberkati untuk setiap kami yang bertugas, untuk hamba-Mu Guru Injil Dwi Tsunami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk tim multimedia, untuk internet, untuk jemaat-Mu yang saat ini gabung, dan untuk hamba-Mu memimpin pujian dan doa syafaat. Biar semua kami diberkati oleh Tuhan dan merasakan hadirat Allah hadir di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami, Bapak Ibu, bacaan Gema kita saat ini sampai Ayub. Jujur, saya takut kalau membaca kitab Ayub. Jangan sampai seperti Ayub, ya, pada waktu itu 18 tahun yang lalu saya katakan, Tuhan, aku nggak mau seperti Ayub, Tuhan. Aku mohon Tuhan sembuhkan suamiku. Tetapi saudara, suamiku lebih memilih kembali kepada Sang Pencipta, yang membuat sampai sekarang, kalau saya mengenang waktu itu saya bisa sedih. Bahkan saya bisa menangis. Ya, kadang kita tidak mengerti ya, apa yang sedang kita alami. Dan Tuhan izinkan untuk terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatan. Bapak Ibu, melalui pujian ini dikatakan bahwa tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang indah, dan pada saatnya nanti engkau akan melihat pelangi kasih-Nya. Puji Tuhan, seperti mujizat sekarang saya mengalami. Anak saya dipulihkan, hidup saya dipulihkan. Dulu saya itu nggak bisa lihat orang nunduk, terus nggak bisa ngomong, nggak bisa nyanyi. Sedih tapi diam gitu ya. Tapi Tuhan pulihkan hidup saya. Sekarang saya bisa happy dan saya bisa ya ngurusin anak-anak, cucu-cucu saya kembali. Dan bahkan saya bisa mulai pelayanan lagi. Bapak Ibu, pujian ini sungguh menguatkan saya. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Kita mau katakan, pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi
kasih-Nya Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, ikhlas semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi kita mau katakan, apa yang kau alami tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Saya persilakan kepada Guru Injil Bisunami. Terima kasih, Bu Ruth. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa ditopang, ditolong oleh Tuhan saat kami mengalami masa-masa sulit. Juga kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan yang menemani kami di saat-saat kami juga tengah bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, dan untuk setiap jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami saat kami membutuhkannya. Tuhan, saat ini kami bersama-sama hendak merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu akan mengubah hidup kami menjadi lebih beriman dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, berikanlah kami pengertian yang benar tentang firman-Mu, dan ajarkan kami untuk bisa melihat hal-hal yang bisa mengajar kami untuk ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan belajar melalui salah satu dari raja-raja yang memerintah di kerajaan Yehuda. Bagaimana beliau dalam menjalankan pemerintahannya.
Mari kita bersama-sama membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai 9. 2 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai 9. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Allah. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, itu bagian ayat yang akan kita belajar bersama-sama dari seorang raja yang bernama Yotam. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah mengarahkan hidup kepada Tuhan. Yang menjadi titik perhatian kita adalah pada ayat yang ke-6 dari 2 Tawarikh 27 ini. Dikatakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, Yotam menjadi semakin berkuasa karena ia setia dan taat kepada Tuhan Allahnya. Siapakah Raja Yotam? Yotam ini adalah Raja Kerajaan Yehuda yang ke-11. Beliau anak dari Raja Uzia atau nama lainnya adalah Raja Asaria. Nama ibunya Yerusa anak Sadok. Dari nama ini kita bisa melihat bahwa ibunya Yotam ini atau ibunya Raja Yotam ini adalah seorang dari Yehuda juga, dari Yerusalem. Lalu arti nama Yotam yaitu Tuhan adalah sempurna. Yotam sungguh-sungguh menghidupi nama yang diberikan oleh orang tuanya. Yotam ini lahir pada masa atau keadaan yang sangat baik atau keadaan yang sangat jaya pada masa pemerintahan ayahnya. Karena ayahnya yaitu Raja Uzia atau Raja Asaria adalah juga seorang raja yang hidup takut akan Tuhan. Tercatat di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5, ia yaitu Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia atau Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayah Yotam
memerintah kerajaan Yehuda selama 52 tahun. Ya, masa yang sangat panjang. Berarti Yotam ini lahir pada tahun ke-27 pemerintahan ayahnya, yaitu sewaktu Raja Usia belum jatuh ke dalam dosa kesombongan atau tinggi hati. Jadi Yotam ini melihat atau mengalami dua sisi atau dua masa yang ada yang terjadi dalam kehidupan ayahnya serta dampaknya. Sisi baiknya adalah ketika Usia atau Asaria ini mencari Tuhan dengan segenap hati dan menjadi berhasil oleh karena dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Lalu sisi buruk atau sisi negatifnya adalah ketika Usia ini menjadi kuat, menjadi berkuasa, ia lupa. Ia menjadi tinggi hati di hadapan Tuhan dengan melanggar wewenang. Apa yang seharusnya bukan menjadi kekuasaannya atau kuasanya atau wewenangnya, dilanggarnya. Usia atau Asaria memasuki rumah Tuhan untuk membakar dupa, dan itu bukan haknya. Nah, dari sisi negatif itulah Yotam juga belajar. Dalam lingkungan yang lebih luas lagi, Yotam ini hidup dalam kondisi masyarakat rakyat yang masih selalu meluaskan praktek-praktek penyembahan berhala. 2 Tawarikh 27 ayat 2b dikatakan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, sekalipun demikian rakyat terus saja berbuat dosa. Yotam menjadi raja dan memimpin kerajaan Yehuda pada usia 25 tahun. Ia menggantikan ayahnya setelah ayahnya melakukan penyelewengan atau melanggar wewenang yang berakibat mendapat hukuman dari Tuhan, yaitu sakit kusta dan tidak bisa lagi memimpin karena ia harus diasingkan. Apa yang menjadi pilihan hidup Yotam sehingga berdampak pada pemerintahannya yang menjadi kuat atau menjadi semakin berkuasa? Faktor keteladanan orang tua mempengaruhi sikap dan keputusan Yotam. Ia tidak hanya belajar dari kebaikan atau sisi positif ayahnya, tetapi juga ia belajar dari kesalahan atau sisi negatif ayahnya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Masa pemerintahan Usia ditandai dengan kedamaian dan ketenangan selama 52 tahun. Usia berusaha dengan segenap hati untuk mengikuti jalan Tuhan yang diberikan melalui Nabi Zakaria. Itulah yang membuat Usia berhasil. Dan itu yang menjadi kunci keberhasilan. Tetapi endingnya adalah Usia menjadi lupa diri. Usia menjadi sombong. Nah, dalam pembelajaran itu, Yotam mengambil pilihan yang tepat, yaitu ia mengambil teladan sisi positif ayahnya. Ia memilih untuk mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kata mengarahkan dari kata dasar arah, yang artinya adalah jurusan atau tujuan. Saya mengambil dari Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mengarahkan. Yang pertama adalah menunjukkan. Kalau kita melihat atlet, baik itu atlet lari ataupun atlet memanah. Atlet lari misalnya, mereka akan menunjukkan arah langkah kakinya, berlari menuju ke garis finish.
dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga dia bisa memperoleh apa yang diharapkan, mungkin bisa memperoleh kemenangan dari ketika dia sungguh-sungguh menunjukkan langkah kakinya ke depan. Lalu kalau misalnya itu atlet memanah, maka ia akan mengarahkan anak panahnya tepat pada sasaran yang dituju. Dan akan mengatur sedemikian rupa bagaimana ia harus mengarahkan anak panahnya. Demikian pula dengan Yotam yang menunjukkan langkah hidupnya kepada Tuhan dan mengarahkan hidupnya kepada jalan Tuhan. Mengatur sedemikian rupa hidupnya sehingga tertuju pada sasaran yang tepat, yaitu Tuhan. Tawarikh 27 ayat 2a, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari, Yotam menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah yang dia tuju. Yotam adalah sosok raja yang berhasil karena ia melakukan apa yang benar. Alkitab menerjemahkan benar itu lurus, jujur, tulus di hadapan atau di mata Tuhan. Keberhasilan dan kesuksesannya memiliki korelasi kehidupannya bersama Tuhan. Ia berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan menjadi senang. Lalu arti yang berikutnya adalah membimbing atau memberi petunjuk. Sesuai namanya, dia adalah sosok raja yang takut akan Tuhan. Selama 16 tahun memerintah di Yerusalem, ia mempengaruhi secara signifikan kehidupan spiritual rakyatnya. Yotam berusaha memberikan pengaruh spiritual yang baik terhadap Yehuda. Ia berusaha menghadirkan dirinya sebagai sosok panutan atau sosok teladan spiritual bagi rakyatnya. Meskipun hal itu tidaklah mudah. Tetapi apa yang dilakukan Yotam membuat pemerintahannya menjadi semakin kuat. Yang berikutnya adalah menghadapkan. Mengarahkan hidup kepada Tuhan berarti juga menghadapkan atau mengkiblatkan hidupnya kepada Allah, yang artinya seluruh hidup Yotam diarahkan atau dihadapkan kepada Allah dengan melakukan semua yang Allah perintahkan, dilakukan dengan sepenuh hati oleh Raja Yotam. Di dalam Alkitab, mengarahkan yang artinya menghadapkan ini diartikan berdiri tegak, berhasrat, benar-benar diam tetap, jadi tak tergoyahkannya. Menghadapkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dan yang berikutnya arti dari mengarahkan adalah memaksudkan atau bertujuan untuk sesuatu. Pastilah Yotam telah memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi pada ayahnya dan apa yang dihasilkan selama masa pemerintahan ayahnya. Sebagai seorang raja, ia pun tentu ingin memiliki pencapaian yang baik. Ia berorientasi kepada Tuhan, memuliakannya dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa Allah lah sumber segala berkat, kuasa, dan perlindungan. Mengarahkan hidup kepada Tuhan juga mengandung unsur ketaatan dan kesetiaan. Sikap hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yotam telah mempersiapkan jalannya di hadapan Tuhan. Ia dengan setia melakukan apa yang benar di mata Tuhan,
sesuai dengan semua yang dilakukan oleh ayahnya. Dengan catatan, dia tidak masuk ke bait Tuhan, tidak mempersembahkan dupa. Artinya, dia tetap menghargai wewenang orang lain atau pemimpin yang lain, yaitu imam. Dia melakukan apa yang menjadi tugasnya, kuasanya, bagiannya, dan bagian yang lain sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Meskipun ada tekanan sosial dan politik yang besar di sekelilingnya terhadap kejahatan dan penyembahan berhala, dia tetap taat dan setia kepada Tuhan dan berjalan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan sampai dengan akhir. Dengan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya dan hidup di dalam ketaatan serta kesetiaan itulah yang membuat Yotam di dalam ayat 6 dikatakan menjadi kuat atau menjadi semakin berkuasa, menjadi semakin kokoh. Kekuatan Yotam ini bukan karena kecakapan dan kemampuannya sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan dan dampak dari ia mengarahkan hidupnya dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam usia yang relatif muda, ia berhasil membawa kemajuan yang pesat bagi bangsanya. Ia membawa bangsanya mengalami keberhasilan dalam politik dan militer, serta hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Selama masa pemerintahannya, ia memberi perhatian yang besar terhadap bangunan atau pembangunan bait Allah, mendirikan pintu gerbang tinggi atau pintu gerbang bagian utara di rumah Tuhan, membangun tembok oval, memperluas wilayah kerajaan, mendirikan kota-kota di pegunungan Yehuda, dan membangun benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Raja Yotam menyeimbangkan upaya pembangunan fisik dengan peningkatan kesejahteraan dan keamanan. Ketika ia memperkokoh kubu-kubu, maka ia juga memperkuat kekuatan militer, sehingga dapat mengalahkan Raja Bani Amon. Sebagai konsekuensinya, selama 3 tahun, Bani Amon membawa upeti berupa 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, 10.000 kor jelai, atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mereka harus membayar 3.400 kg perak, 2 jenis gandum, masing-masing 1.000 ton, dan itu 3 tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan dan keamanan rakyat yang dipimpin oleh Raja Yotam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam gambaran yang nyaris sempurna sebagai seorang raja, ternyata Yotam juga belum berhasil mempengaruhi rakyatnya untuk sepenuhnya hidup takut akan Tuhan sama seperti dirinya. Mereka tidak meniru teladan Yotam, raja mereka. Nah, kita memang tidak bisa menyalahkan Yotam sepenuhnya. Mungkin ia juga pernah berupaya melakukan pembaharuan, tetapi kita ketahui bangsa Israel dalam hal ini adalah Yehuda, adalah juga bangsa yang berkeras hati dan sulit untuk bertobat. Apalagi penyembahan berhala adalah dosa yang sudah mengakar, sudah beratus-ratus tahun dilakukan. Walaupun Yotam gagal menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tetapi ia tercatat sebagai raja yang baik. 16 tahun memperbaharui banyak sektor tidaklah mudah. Yotam ini hidupnya memang terbilang singkat, hanya 41 tahun. Tetapi selama itu
ia berbuah banyak bagi Allah. Terlebih-lebih ketika ia menjabat sebagai raja. Kehadirannya di dunia, terkhusus di kerajaan Yehuda, benar-benar memberikan dampak baik dalam pemerintahannya. Alkitab mencatat bahwa sebagai raja di Yerusalem, ia tidak bersenang-senang saja menikmati kekuasaannya. Sebaliknya, ia bekerja giat untuk Tuhan dan bangsanya. Sebagai pemimpin atau penguasa, ia pun tidak berdiam diri saja di istana, melainkan ikut berperang melawan Bani Amon. Raja Yotam begitu memaknai waktu hidupnya dengan memaksimalkan seluruh potensinya untuk membangun rumah Tuhan atau membangun kehidupan rohani dan juga membangun sarana serta prasarana demi kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Jadi hidupnya betul-betul efektif. Hidupnya betul-betul berbuah baik bagi bangsanya maupun bagi dirinya sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita merenungkan atau merefleksikan kisah Yotam ini, apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh atau sudah dengan sepenuhnya mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Jalan yang kita pilih akan membawa kita kepada akhir dari perjalanan itu. Perjalanan akan membawa kita sampai kepada tujuan. Tentu Tuhan berkehendak supaya kita mengarahkan hidup kepada tujuan yang benar. Namun kita diberi pilihan. Mau kita arahkan perjalanan kita kepada arah atau tujuan yang benar ataukah salah ataukah kompromi, semua itu bergantung pada pilihan kita masing-masing. Sebagai orang percaya, semestinya tujuan hidup kita atau arah hidup kita adalah Tuhan atau kepada Tuhan. Sebab kehidupan kita di dunia ini terbatas. Ada jangka waktunya. Setelah itu, kita juga akan kembali kepada tujuan kita, yaitu kembali kepada Tuhan. Kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang kita ikuti adalah jalan Tuhan. Kita ditempatkan Tuhan berada dalam lingkungan yang bisa memberikan kepada kita pengaruh, baik itu pengaruh baik maupun pengaruh yang buruk seperti yang dihadapi oleh Raja Yotam. Pengaruh baik dan pengaruh buruk. Tinggal pilihannya. Hidup di lingkungan yang jahat tidak berarti harus ikut-ikutan jahat. Meskipun banyak hal yang dapat mengaburkan arah langkah hidup kita. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini mengajarkan kita untuk percaya dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan ia akan meluruskan dan mengarahkan jalan hidup kita. Tuntunan hidup yang benar hanya akan kita dapatkan ketika kita belajar melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus saat ia memilih mengikuti Tuhan,
Dia mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, apa yang ingin ditangkap oleh Rasul Paulus ketika ia mulai memilih mengikut Tuhan? Yaitu kebenaran yang sejati. Hidup dalam kebenaran. Mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Tuhan. Baik itu di dalam kuasa kematian maupun kuasa kebangkitannya dan dalam kebenarannya. Karena itu Rasul Paulus berkata, mengarahkan diri dan berlari-lari untuk mendapatkannya. Hal itu menunjukkan adanya suatu usaha atau perjuangan pada jalan yang benar yang tentu akan membawa kepada tujuan yang benar juga. Begitu pula dengan kita. Untuk mengarahkan hidup kepada Tuhan, maka perlu perjuangan, perlu usaha yang sungguh-sungguh. Saat ini kita mengenang tentang kematian Tuhan. Kita mencoba melihat, merefleksikan, apa arah hidup Tuhan Yesus? Yaitu, Ia hendak mengikuti kehendak Bapa dan menggenapkan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Contohnya adalah ketika iblis sedang mencobai dia untuk melakukan melalui kuasanya sendiri, mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis, dan tentunya itu adalah suatu iming-iming untuk hal yang baik pada waktu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan adalah seperti yang tertulis. Dalam arti hidup Tuhan selalu diarahkan kepada kitab suci yang menuntun langkahnya untuk menuju kepada kehendak Bapa. Waktu orang banyak ingin menjadikannya sebagai raja, bukankah itu suatu promosi yang sangat menggiurkan, yang sangat indah, yang sangat baik? Tetapi Tuhan Yesus memilih menyingkir dari kerumunan karena Ia hanya ingin melakukan apa yang Bapa mau di dalam kehidupannya. Waktu Tuhan ditangkap di Taman Getsemani, Petrus dengan penuh kepahlawanannya mencoba menolong dengan memotong telinga dari salah seorang yang berusaha menangkap Tuhan Yesus. Sebetulnya tanpa harus dibantu oleh Petrus pun Tuhan bisa mendatangkan para malaikatnya untuk menolongnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berserah, dia menyerahkan diri sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Bapa atas hidupnya. Ditolaknya semuanya itu. Dan ia tegak lurus mengikuti kehendak Bapa dan mengarahkan hidupnya kepada Bapa. Seseorang yang sudah memiliki arah hidup yang benar akan terus bertahan untuk tetap berada dalam jalur yang benar. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Meskipun banyak persoalan hidup. Meskipun banyak iming-iming atau godaan, kesenangan-kesenangan dunia yang ada di sekitarnya untuk membelokkan fokusnya atau menggeser arahnya. Prinsip orang percaya adalah tidak ada fokus hidup atau arah hidup yang benar selain Tuhan, kerajaannya, dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani cara hidup dan pilihan hidup Raja Yotam
yang memilih untuk menunjukkan langkah hidup kita kepada Tuhan dan mengarahkan hidup pada jalan Tuhan. Kita berusaha juga memberikan pengaruh spiritual yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita menghadapkan atau mengkiblatkan hidup kita kepada Allah dengan melakukan dengan segenap hati apa yang Tuhan perintahkan. Seperti juga Rasul Paulus yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengejar, untuk mengarahkan dirinya, memperoleh pengenalan yang penuh terhadap Tuhan, dan berusaha untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, terlebih-lebih kita juga meneladani Tuhan Yesus yang mengorientasikan hidupnya kepada kehendak Bapa dengan melakukan apa yang berkenan kepadanya untuk mengenapkan rencana. Mari kita memaknai hidup kita, memaknai waktu hidup kita dengan memaksimalkan seluruh potensi kita, roh kita, tubuh, dan jiwa untuk sepenuhnya kita arahkan kepada Tuhan. Orang percaya yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan akan melakukan apa yang menjadi perintahnya dengan sepenuh hati dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semakin mengenal Tuhan dan mengarahkan hidup kita kepadanya. Tuhan akan menyertai dan membimbing setiap kita yang mau mengarahkan hidup kepada Tuhan. Adapun untuk dampaknya, untuk hasilnya, Tuhan yang akan mengaturnya untuk kita. Mungkin tidak seperti Raja Yotam yang memiliki hasil menjadi kuat, menjadi kokoh dan berkuasa, misalnya di dalam karir kita atau di dalam kehidupan kita yang lain, tetapi Tuhan akan mengaturnya untuk kita menjadi seorang yang teguh, seorang yang kuat, seorang yang kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan. Pikirkanlah secara rohani, dampak secara rohani. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menunjukkan langkah hidup kami, mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Meskipun di sekitar kami banyak hal yang mencoba untuk mengaburkan arah langkah kami, tetapi biarlah Roh Kudus akan terus mengingatkan kami, mengarahkan kami kepada tujuan yang benar dan tujuan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ruth untuk memimpin pujian. Ya, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu mengarahkan hidup kepada Tuhan. Biarlah kita boleh belajar seperti Raja Yotam yang menjadi kuat karena mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Guru Injil Wisunami untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita datang ke tempat kudusnya Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat yang sudah kita lihat bersama-sama tadi di dalam slide. Kita mau menaikkan satu pujian, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang
baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan seluruh jemaat pengharapan dan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan daripada segala yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin.
diri